Habis corona, pulihlah kecerdasan Nusantara. Salam NKRI, Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia Raya. Berjumpa kembali dengan channel Kas Berkah Corona atau KBK. Kali ini kita membahas cermin cekung bagian kedua tentang benda nyata di ruang 1 cermin cekung, dan nanti animasi berikutnya adalah benda maya di ruang 4 cermin cekung. Misalnya seperti ini ya. Perbesarannya -4, makanya selama ini saya tidak suka memakai tanda mutlak supaya lebih mudah ngitungnya. -4 kali ya, jari-jari kelengkungannya R16, ditanyakan jarak benda S objek atau SO, jarak bayangan SI, S image, dan gambar. Jawabnya M SI per SO sama dengan -4. Maka SO dipindahkan ke ruas kanan dikali SI sama dengan -4 SO. Kemudian masukkan persamaan cermin cekung, 1 SO ditambah 1 SI aslinya sama dengan 2 per R supaya beda. Biasanya 1 per F, ini 2 per R, sama saja. Namun karena SI-nya adalah -4 SO, maka 1 SI menjadi -1 per 4 SO sama dengan 2 per 16. Samakan penyebut, ini kalikan 4 jadi 4 SO, dan yang atas kalikan atau pembilanya kalikan 4, 4 per 4 SO, 4 dikurangi 1, 3 per 4 SO sama dengan 1 per 8. 4 kali 1 atau 4 SO sama dengan 3 kali 8, 24. Maka SO sama dengan 24 dibagi 8, saya ulangi, 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6. Kemudian SI berapa? SI dari sini. SI -4 SO. SO-nya 6 ya, -4 kalikan 6, -24 cm. Selanjutnya gambarnya adalah sebagai berikut. Tidak saya jelaskan ulang karena kemarin sudah pada bagian 1. Benda di ruang 1 ini, benda di ruang 1 itu adalah ruang antara O sampai F, antara vertex sampai titik fokus F besar ya. Kita ambil sinar pertama merah, kita perhatikan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar merah dipantulkan sejajar sumbu utama, kita ulang. Mengapa? Karena sinar merah ini yang datang ke cermin ini pada dasarnya sama dengan sinar yang lewat fokus, karena berimbit dengan garis yang lewat fokus sebagai berikut. Lah ini, kita ulang ya. Nah ini. Kemudian sinar yang kedua, sejajar sumbu utama dipantulkan lewat fokus, sudah biasa. Kita lanjutkan. Nah, jadi dari L muncul 2 sinar, sinar merah dan sinar biru. Kita ulang lagi supaya kelihatan. Nah, karena sinar pantulnya ke kiri, maka dan nyebar, 2 sinar pantul nyebar, maka nggak mungkin membentuk bayangan di kiri atau di depan cermin. Diperpanjang, yang merah diperpanjang ke sini, yang biru diperpanjang, ketemu titik potong. Disinilah letaknya bayangan titik L, yaitu L aksen. Belakang ikuti saja, ke aksennya dari sini. Selanjutnya kita rinci. SO 6 cm. Positif karena mengukurnya dari O ke ke kiri, sedangkan arah sinar datangnya ke kanan, berlawanan dengan arah sinar datang, maka SO positif. Selanjutnya SI negatif 24 cm. Pengukuran dari O ke aksen ke kanan, sementara sinar pantulnya ke kiri, berlawanan dengan arah sinar pantul, baik yang merah maupun yang biru, maka SI bertanda negatif. Jarak fokusnya positif, searah dengan sinar pantul. Selanjutnya, jari-jari kelengkungannya dari O sampai P
juga positif 16 karena searah dengan sinar pantul biru maupun sinar pantul merah, artinya ke kiri. Arah pengukuran R-nya juga ke kiri. Nah, sifat bayangan ke aksen L aksen maya. Karena ini dihasilkan oleh perpotongan perpanjangan atau yang putus-putus ini sinar pantul, bukan dihasilkan oleh sinar pantul langsung, tapi dihasilkan oleh perpotongan perpanjangan sinar pantul ini yang putus-putus merah dan putus-putus biru, sehingga ini juga putus-putus ya. Maya tegak, L di atas, L aksen tetap di atas, jadi tegak, nggak terbalik. Kemudian diperbesar, ya diperbesar berapa kali? 4 kali perbesarannya. Minus itu artinya bendanya nyata, bayangannya maya, sehingga sifatnya berlawanan. Seperti perjanjian tanda, kalau sifatnya berlawanan maka perbesarannya negatif. Terletak di ruang 4. Ruang 4 itu di sini, O sampai K. O sampai K itu ruang 4. Nah, yang merah ini ruang 1, O sampai F. Ruang 4-nya adalah O sampai ke sini, terus ke belakang. Ya. Ruang 1 O sampai F, ruang 4 O ke kanan dan seterusnya ya. Tak terbatas. Kita ulang sekali lagi mungkin ya. Ruang 4, ruang 1, ruang 4. Jadi kalau bendanya ada di ruang 1, bayangannya ada di ruang 4. Sekali lagi. Ruang 1, bayangan ada di ruang 4. Ini ya. Selanjutnya untuk benda maya di ruang 4 yang bisa berada di ruang 4 cermin cekung di sini itu hanya benda maya. Benda maya seperti yang kita jelaskan pada video sebelumnya adalah bayangan yang berfungsi sebagai benda pada alat optik, dalam hal ini cermin cekung, dan berjarak benda negatif sebagai berikut contohnya. Misal perbesarannya -1/2 kali, jarak fokus 6 cm, ditanya jarak bayangan SI, jarak benda SO, dibolak-balik sama saja, SO dulu boleh, SI dulu terserah. Dan gambar, jawabnya ya lagi-lagi tetap M super SI dibagi SO, saya ulangi, SI dibagi SO sama dengan -1/2, setengah ini ya, 1/2 minus. Maka SI ya biasa, SI SO-nya dilempar ke ruas kanannya sama dengan menjadi kali sama dengan SO dibagi 2, minus ya, SO dibagi 2. Masukkan ke persamaan, ini kembali ke persamaan 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. Kalau tadi 2/R ya, kalau ini 1/F, sama saja. Karena SI-nya adalah SO/2, maka 1/SI adalah, atau saya ulangi ya, SI-nya adalah minus SO/2, maka 1/SI ditambah 1/SI menjadi dikurangi 2/SO. Ini matematika biasa. Penyebut sudah sama, 2 dikurangi 1 minus 1/SO sama dengan 1/6. Maka SO sama dengan minus 6 cm. Kemudian SI-nya sendiri, SI kan minus SO/2 sama dengan minus, nah SO-nya minus 6, min 6/2, min kali min itu positif, 2 saya ulangi, 6/2 hasilnya adalah 3 cm. Jadi SI-nya 3 cm, SO-nya adalah minus 6. Dari sini kelihatan kalau perbesarannya memang min setengah. Makanya saya berulang kali, saya tidak suka menggunakan tanda mutlak, karena tanda mutlak mempersulit hitungan biasanya. Gambarnya sebagai berikut, ya sama saja dengan tadi, cuman bendanya maya ada di ruang 4 di sini, ya di belakang sini nanti. Nah, benda maya itu kan bayangan, sehingga sinarnya tidak dari benda. Tidak dari benda, justru benda maya, maksudnya dari benda maya, justru benda maya itu tempat berkumpulnya sinar sebagai berikut. Merah dipantulkan ke fokus karena sejajar, ya biasa, sinar istimewa atau sebetulnya nggak istimewa, hanya siap pakai. Kenapa? Saya ulangi ya,
dipantulkan ke F karena sudut datang garis normalnya kan jari-jari, sudut datangnya ke sini, sudut pantulnya ke sini sama, sehingga kalau sejajar sumbu utama dipantulkan lewat fokus itu biasa ya, hukum pemantulan. Kemudian sinar yang kedua lewat titik fokus dipantulkan sejajar, jadi konsisten, sejajar dipantulkan lewat fokus yang biru dipantulkan sejajar. Ini terus panjangnya terserah. Ada tanda panah ini artinya ya tak terbatas, tak terhingga panjangnya, terserah. Ya. Kita lanjutkan. Nah ini sinarnya tadi. Kita ulangi ya. Jadi sinarnya itu tidak dari benda maya. Benda maya itu justru tempat berkumpulnya sinar. Nah sinar ini dari mana? Sinar merah yang datang ke cermin ini. Ini dari alat optik lain, misalnya dari lensa, sehingga menghasilkan bayangan nyata di sini. Tapi bayangan nyata N aksen ini menjadi benda maya untuk cermin cekung di sini. Dan dia ada di ruang 4. Ya. Kita teruskan, kita ulangi ya. Kita ulangi dulu supaya jelas. Ini asalnya sinarnya seperti ini. Nah kembali ke sini, dari sini, dari kiri ke kanan dipantulkan ke sini. Tidak dari benda maya, tapi dari sini, dari kiri sini. Dari mana? Ya di sini ada lensa, misalnya alat optik lain, tapi kita nggak gambar karena kita nggak perlukan. Yang perlukan ini aja, bayangan nyata yang menjadi benda maya di ruang 4. Kita ulangi lagi mungkin ya. Nah, jadi sinar merah sejajar dipantulkan lewat fokus. Sinar biru lewat fokus pantulkan sejajar. Aslinya di sini adalah bayangan nyata yang dihasilkan oleh alat optik lain di depan sini. Kita nggak gambar ya. Bayangan nyata ini berfungsi sebagai benda maya bagi cermin cekung dan dia ada di ruang 4. Mungkin anak SMA, SMP boleh tidak ikuti ini, kalau memang suka boleh. Ya. Sini. Kita lanjutkan. Jadi kita rinci. SO-nya -6. Ya, seperti yang kita jelaskan, benda maya adalah bayangan, ini tadi bayangan, yang berfungsi sebagai benda bagi alat optik, dalam hal ini cermin cekung, dan jarak bendanya maksudnya negatif, dalam hal ini contohnya -6. Negatifnya yang penting, kalau angkanya bisa diganti-ganti. Selanjutnya, kenapa negatif? Kan sinar datangnya ke kiri, ini juga ke kiri. Arah pengukuran jarak bendanya ke kiri, searah, karena searah maka negatif. Karena sesuai perjanjian, jarak benda itu positif kalau berlawanan arah dengan sinar datang. Kalau ke sini positif, kalau ke kiri sini positif, karena ini ke kanan maka negatif. Selanjutnya ini, jarak bayangannya positif 3. Ya, positif 3. Dari O sampai M double aksen ini positif 3. Kenapa positif? Pengukurannya ke kiri, sinar pantulnya ke kiri. Baik yang biru maupun yang merah ini arahnya ke kiri, ya. Maksudnya kirinya cermin ya. Kemudian selanjutnya adalah jarak fokusnya positif. Kenapa? Searah dengan sinar pantul. Mengukur jarak fokus ke kiri, sinar pantul ke kiri, baik yang biru maupun yang merah. Nanti pada cermin cembung, kita akan menemui jarak fokus negatif sesuai perjanjian tanda. Cermin cembung kita bahas pada video selanjutnya. Jari-jarinya ya positif, tetap sama dengan ini, hanya beda angka ya. Nah, bayangan nyata saya tegaskan, ini anak SMA, SMP boleh nggak ngikuti. Bayangan nyata itu bisa dilihat. Syaratnya ya ini, dilihat syaratnya dari benda nyata, bayangan nyata ke pengamat ini harus minimal sama dengan punctum proximum atau lebih ya, lebih dari punctum proximum, sama atau lebih. PP ini punctum proximum, yaitu titik terdekat yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata dalam keadaan berakomodasi maksimum. Nanti kita bahas juga di pembahasan kita pada alat optik ya, selanjutnya tentang mata. Garis penglihatannya ini dari titik N double aksen ini ke sini menyebar garis penglihatan.
Nah di sini kelihatan berimbitnya, salah satu yang berimbit kan hanya ini saja yang hijau ini, berimbit dengan sinar biru ini. Maka ini bayangan. Kenapa? Karena sinar datangnya aslinya kan ini, sinar datangnya asalnya kan ini. Dia hanya berimbit dengan bagian ujung saja. Nah ini mengenai teori melihat ini kita bahas pada video selanjutnya juga. Sifat bayangan M double aksen, N double aksen ini, ya, ini bayangan nyata. Kalau ini benda maya, ya tadi nyata. Kenapa nyata? Karena hasil perpotongan sinar pantul baik yang merah dan yang biru. Kalau ini tadi maya karena bukan perpotongan sinar pantul ini, bukan, tapi perpanjangan putus-putus ini. Ini bedanya. Bayangan maya dengan bayangan nyata. Selanjutnya, ya, nyata, kemudian tegak. Benda mayanya N aksen di atas, N double aksennya di sini di atas. Artinya sama-sama ke atas, namanya tegak. Diperkecil, ya, diperkecil. Tepatnya diperkecil minus setengah. Kenapa minus? Karena sifat bayangannya berlawanan. Bendanya maya, bayangannya nyata, makanya minus. Kalau di sini tadi bendanya nyata, bayangannya maya, makanya perbesarannya minus. Sekali lagi, saya lebih suka tidak memakai tanda mutlak untuk perbesaran. Kemudian ada di ruang 1. Ruang 1 ya kita ulang, yaitu antara O sampai F. Ruang 4, O sampai ke belakang ke kanan sini, sampai dan seterusnya. Kemarin kita ulang, ini ruang 2. PF ini ruang 2 kemarin pada video cermin cekung pertama. P ke belakang sini sampai dan seterusnya ruang 3. Ya, ini ruang satunya di sini, ruang 4-nya di sini. Ini benda maya ada di ruang 4 di sini, di ruang 4. Atau kita tunjukkan ini. Nah ini ruang 4, yang biru, yang ini ruang 1. Benda maya ada di ruang 4, bayangannya ada di ruang 1. Bendanya maya, bayangannya nyata. Kita ulang sekali lagi. Nah, ruang 4, benda maya di ruang 4, bayangannya nyata di ruang 1. Ya. Sekali lagi. Benda maya di ruang 4, bayangannya nyata di ruang 1. O sampai F. Ya. Terima kasih. Ada kekurangannya minta maaf. Semoga sukses dan sehat selalu. Salam NKRI.